Oke, seperti janji saya tadi, yang ingin berbagi cerita dan juga pengalaman waktu mendaki gunung. Pada waktu itu saya ada kegiatan di tahun 2010, yaitu pengambilan poin untuk anggota Mapai Topaz. Kebetulan Mapai Topaz itu adalah organisasi pecinta alam yang ada di kampus ITBS. Saya dan istri saya bukan orang atau sekampus dengan saya. Dia anak Unesa, cuma sering ikut berkegiatan di kampus saya. Kebetulan waktu itu dia nggak ada kegiatan, dia ikut dengan saya untuk naik Gunung Arjuno. Singkat cerita, waktu itu saya sebagai ketua pelaksana untuk kegiatan tersebut, dan di hari H untuk peserta yang mengikuti pengambilan poin itu nggak ada yang ikut sama sekali. Mau tidak mau pendakian harus tetap dilanjutkan walaupun tanpa peserta. Soalnya dari izin-izin itu sudah diurusi semua, tinggal kita berangkat. Dan waktu itu kalau saya nggak lupa, kita berangkat dari Surabaya itu hari Jumat pagi. Kita berangkat berenam, 2 perempuan, 4 laki-laki. Yang perempuan istri saya, dan satu teman perempuan saya, itu namanya kalau di lapangan itu dipanggil Bu RT. Nama aslinya itu Nila. Kalau di gunung dia dipanggil Bu RT. Terus yang laki-laki itu yang ikut senior saya Mas Arthur, senior saya juga Mas Opil, yang satunya yang satu Mas Mortir. Iya, Mas Mortir itu saya ingat. Kita berangkat pagi dari Surabaya sampai di pos Tretes, di pos perizinan Tretes itu sekitar sebelum Jumatan. Jadi sekitar jam 10-an kita sudah sampai di sana. Kita makan, istirahat sebentar, kita minum es, habis itu kita ngurus di pos perizinan. Setelah prosesnya selesai, sekitar jam 1 kita mulai berangkat untuk naik. Kita naik jam 1. Tujuan kita waktu itu langsung camp di Pondokan. Pada waktu itu kita berangkat jam 1, berjalan terus. Sore itu ada satu teman saya yang perempuan yang namanya Bu RT itu sudah ngedrop di antara pertengahan Pet Bocor dan Kop-Kopan. Itu fisiknya sudah ngedrop waktu itu. Tapi alhamdulillah berkat teman-teman juga, kita kasih support, kita kasih semangat, akhirnya dia bangkit lagi dan bisa naik lagi. Sampai akhirnya di pos Kop-Kopan itu sekitar sampai jam sekitar maghrib kalau nggak salah waktu itu. Kita buka tenda, kita istirahat sebentar, kita masak-masak, kita makan. Habis itu sampai jam 9 kita persiapan untuk langsung ke Pondokan. Akhirnya jam 9-an kalau nggak salah waktu itu kita berangkat ke Pondokan. Dan kebetulan juga waktu berangkat dari Pet Bocor itu ada barengan anak Jakarta kalau nggak salah waktu itu, rombongan ada banyak waktu itu anak Jakarta.
itu bareng terus sampai pondokan, kita bareng sampai di pondokan itu sekitar pukul 2 dini hari kalau saya nggak lupa waktu itu. Setelah sampai di pondokan memang sudah kecapean semua, kita buka tenda, nggak masak waktu, cuma bikin kopi teh, langsung kita istirahat. Paginya jam 7 kita bangun, masak, lalu persiapan untuk naik ke puncak Arjuna. Kebetulan yang anak Jakarta yang bareng kita itu sudah berangkat terlebih dulu, sekitar habis subuh dia langsung muncak. Cuma kita memang molor, kita targetnya memang nggak nyari sunrise atau apa, cuma yang penting kita ke puncak gitu aja. Jam 7 kita mulai berangkat ke puncak. Yang berangkat ke puncak itu cuma 4 orang, saya, istri saya nggak ikut ke puncak, terus Bu RT dan Mas Mortir itu yang berangkat ke puncak. Dari 4 ini kita sampai di pos Lembah Kidang, terus jalan lagi, terus kita sedikit tersesat dulu pas di Lembah Kidang itu, agak muter kita waktu itu, cuma sebentar, tapi alhamdulillah bisa ketemu lagi jalurnya. Dan sampai di Batu Besar, nggak tahu apa namanya, itu kita masih naik terus sampai di Pasar Setan. Sampai di Pasar Setan, di persimpangan kalau kita ada ke Cangar, arah jalur ke Cangar itu nggak salah, dulu ada. Itu kita sampai situ melihat kondisi cuaca. Saat itu tiba-tiba ada badai, langsung seketika kabut gelap, dan saya memutuskan untuk kita turun saja daripada kita beresiko untuk tetap kita maksa naik. Dan satu teman kita, rombongan kita yang tetap naik itu satu, Mas Mortir, itu yang tetap naik ke puncak. Saya, Bu RT dan istri saya itu memutuskan untuk kita turun, soalnya yang mengkomando waktu itu saya. Udah, kita turun saja daripada kita beresiko. Saya melihat kondisi istri saya dan Bu RT juga sudah fisiknya sudah mulai kecapean, nggak memungkinkan lagi untuk naik ke puncak. Akhirnya kita turun lagi ke pondokan, dan sampai di pondokan itu sekitar jam 2 sore itu kita sampai di pondokan. Kita istirahat, kita masak-masak sambil menunggu Mas Mortil datang dari puncak. Dan kita tunggu, akhirnya dia sampai, kalau nggak salah jam 4-an lah dia sampai di pos pondokan. Habis itu dia makan-makan, istirahat sebentar, kita ringkas-ringkas, habis itu kita langsung turun ke Tretes. Jadi memang langsung rencananya memang langsung trek, nggak istirahat di pondokan, di Kepkopan, langsung kita turun ke bawah. Akhirnya sekitar jam 4-an kita mulai turun dari pondokan, dan kita hanya rombongan kita pada waktu itu yang turun, dan anak Jakarta nggak tahu sampai di mana, dia nggak tahu, saya nggak tahu di mana posisinya, cuma dia belum kembali dari puncak waktu itu. Terus saya turun. Setelah itu kita turun, akhirnya kondisi turun waktu dari pondokan ke Kepkopan itu masih oke, stamina masih oke, nggak ada masalah waktu itu. Akhirnya jam 10 itu sampai di Kepkopan. Kita istirahat sebentar, kita bikin kopi, makan roti, habis itu kita lanjut turun langsung ke Tretes. Kita start dari pondokan waktu itu jam 10 kalau nggak salah, dan itu baru terasa fisik saya, istri saya, dan teman-teman sebenarnya juga kecapean semua. Cuma yang kelihatan capek waktu itu, kedrop
itu istri saya. Itu kakinya, lututnya sudah memang sakit semua, kram semua, kanan kiri memang sudah sakit. Otomatis saat kita turun bareng dengan rombongan kita, itu pertama awal-awal masih bareng, akhirnya dengan kondisi istri saya yang sudah ngedrop, saya ketinggalan jauh dengan rekan saya yang lainnya, dan saya juga memutuskan ya sudah, kalian jalan dulu pelan-pelan sambil menunggu saya. Tak suruh jalan dulu sampai ditunggu di pos Pet Bocor waktu itu. Akhirnya mereka jalan dulu, saya di belakang, dan kondisi semakin menurun waktu itu. Tapi saya tetap semangat agar bisa menggandeng terus istri. Dulu masih belum istri ya, masih belum jadi istri waktu itu. Jadi memang saya kasih support terus buat istri saya agar tetap kuat untuk jalan waktu itu. Sebenarnya separuh itu sudah gendong, jadi sudah istilahnya gandeng di pundak saya pada waktu jalannya itu. Akhirnya itu jam 10, 11, jam 12 itu masih di pertengahan antara Pondokan dan Pet Bocor. Selama perjalanan dari Pondokan sampai Pet Bocor, kita itu nggak pernah ketemu sama sekali pendaki yang turun atau yang naik. Jadi selama jam 10 sampai di pos Pet Bocor, kita itu nggak pernah ketemu sama sekali pendaki yang lain. Dan pada waktu itu saya berharap sekali bahasanya ada pendaki, entah itu berpapasan dengan saya, mungkin minta bantuan atau apa waktu itu ya, tapi nggak ada sama sekali. Saya cuma ngasih support sama istri saya, bahasanya nggak usah ngelamun, terus fokus ke depan, terus kita berjalan, capek berhenti, kita istirahat, kita jalan lagi. Dan itu yang saya lakukan. Dan dalam hati saya terus istilahnya berzikir terus waktu itu. Memang kondisi tengah malam, lihat di bawah hanya kelihatan lampu-lampu saja, itu rasanya memang wah nggak karu-karuan. Saya sendiri kondisi waktu itu memang sudah ngedrop, tapi saya nggak perlihatkan kepada istri saya. Kalau saya perlihatkan ya sudah ngedrop semua, ya pasti nggak bisa jalan. Mungkin istri saya ya baru kali ini ya, terus terang dari 2010 sampai sekarang 2022 baru kali ini kita bercerita tentang naik gunung di Gunung Arjuno. Selama naik turun sampai di rumah kita nggak pernah membahas masalah ini. Dan kebetulan pada malam ini mungkin istri saya pada waktu itu apa yang dirasakan, ini yang diceritakan. Apa yang diceritakan rasakan pada waktu itu apa sih? Memang dari dulu saya beberapa kali naik gunung itu memang turunnya yang apa ya, lutut saya itu entah kenapa kalau naik itu oke aja, tapi kalau turun itu entah kenapa itu lebih bebannya itu lebih berat daripada naik. Nah dulu itu waktu turun dari Arjuno itu benar-benar apa ya, mungkin sudah capek kan, dari perjalanan kan memang jauh, entah kita kurang istirahat atau apa gitu ya. Dulu itu memang benar-benar kondisi saya itu sudah ngedrop, sudah kayak udah nggak kuat jalan lagi. Dan apa ya memang jalannya 5 langkah berhenti, 3 langkah berhenti. Ya memang kondisi memang sudah ngedrop, tapi ya tak suruh jalan terus, pokoknya jangan sampai kita berhenti terlalu lama, dan itu yang nanti akan justru berbahaya. Karena apa? Kalau kita sudah berhenti terlalu lama, pasti akan males lah kalau jalan lagi. Kita berhenti sebentar, beberapa nggak sampai 2 menit, mungkin
kita cukup minum air, sudah enakan langsung jalan. Ya gitu terus sampai akhirnya di pos pet bocor kita sampai itu jam 4 pagi. Bayangkan, yang biasanya dari Kopan ke Pondokan itu bisa ditempuh 3 jam, kita itu sampai di pet bocor berapa jam? 6 jam 6 jam perjalanan kita. Bayangkan, itu sangat-sangat melelahkan pada waktu itu. Tapi alhamdulillah kita bisa selamat sampai di pet bocor, dan saya akhirnya langsung bablas ke Surabaya dengan kondisi capek, ngantuk, belum istirahat sama sekali. Dari pos Pondokan sampai di bawah itu belum istirahat sama sekali, langsung saya pulang ke Surabaya. Bahkan teman saya yang rombongan tak tinggal pamitan, saya pulang dulu soalnya saya capek, sudah nggak kuat. Ya wes, katanya ya pulang dulu, gak apa-apa, hati-hati. Ya wes, saya pulang dan akhirnya sampai di Surabaya alhamdulillah dengan selamat, walaupun dengan kondisi yang sudah benar-benar drop. Ya, itu bagian dari pengalaman saya waktu mendaki gunung di Gunung Arjuno. Jadi mungkin bisa dijadikan bahan buat teman-teman waktu naik gunung, bahasanya bukan hanya fisik kita yang dipersiapkan, tapi juga mental kita yang perlu disiapkan. Bahkan safety dari kita pun harus benar-benar diperhatikan dalam mendaki gunung. Entah itu logistik kita, peralatan kita, itu benar-benar harus disiapkan dengan matang. Soalnya apa? Kita nggak tahu di alam bebas itu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya kita harus mempersiapkan dengan matang, bukan hanya fisik kita tapi juga mental kita yang berbicara di situ. Oke, mungkin itu sekelumit cerita kita tentang pendakian Gunung Arjuno. Mungkin di lain waktu kita juga masih banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang cukup cukup bagi kita memang seneng sebenarnya pengalaman-pengalaman itu. Nanti kita akan cerita di lain kesempatan. Untuk malam hari ini karena sudah terlalu malam dan juga kondisi di sekitar kita terlalu ramai, kurang fokus juga untuk kita bercerita. Oke, saya akhiri dulu ya. Untuk cerita ini ada salah kata atau salah menyebut nama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.